Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi melanjutkan bab 4, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus bisa mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan kain sutra dari Cina, wewangian, dan rempah-rempah. Lalu dialihkan menjadi jalur laut dari India ke Cina yang terdekat melalui Selat Malaka. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian. Terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu Indonesia India dan Indonesia Cina. Hubungan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha. 1. Teori Brahmana. 2. Teori Ksatria. 3. Teori Waisya. 4. Teori Sudra. 5. Teori arus balik. Nah, kalian dengarkan pemaparan satu-satu tentang teori tersebut. 1. Teori Brahmana diungkap oleh J.C. Vandler, mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, didasarkan pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Ada 3 pendapat tentang teori Ksatria, yaitu 1. C.C. Brooke menjelaskan golongan ksatria turut membantu dalam masalah perebutan kekuasaan dan memberi bantuan kemenangan salah satu suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai imbalannya, boleh menikah dan tinggal di daerah tersebut. Hal itu para ksatria dengan mudah menyebarkan dan berkembangnya tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan Indonesia. Yang kedua yaitu Mukherjee mengatakan ksatria Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga yaitu Z.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi di India pada abad yang sama. Di antara para keluarga kerajaan di India Selatan, para ksatria melarikan diri ke Indonesia lalu mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Waisya, dikemukakan oleh N.Z. Krom. Ia menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Sebagian pedagang menetap dan menikah dengan penduduk asli Indonesia
Melalui pernikahan, kebudayaan Hindu-Buddha menyebar dan berkembang di Indonesia. Yang keempat yaitu teori Sudra, dikembangkan oleh von Faber, yang mengungkapkan peperangan yang terjadi di India dan golongan Sudra menjadi orang buangan dan kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisa dan berperan dalam penyebaran budaya Hindu di Indonesia. Yang kelima yaitu teori arus balik, dikemukakan oleh P.D.K. Bose. Banyak pemuda Indonesia belajar agama Hindu-Buddha ke India dan kembali lagi ke Indonesia. Setelah kembali, menyebarkannya ke masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu. Kalian kerjakan tugas mandiri sebagai berikut. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, selalu bersemangat dan jaga kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.